Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Sedang berada di dalam Grab ini. Dan jangan lupa para pemirsa pendidikan, selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe serta komen. Nah, pada kegiatan Jambore kali ini, refleksi Jambore GTK 2024, khususnya BBGP Jawa Timur, yakni di Hotel Aria Kota Malang. Dan di belakang saya ini adalah Bapak Waris, guru SMK Negeri 3 Sampang ya Pak, yang berada di Pulau Mandangin. Kemudian beliau ini merupakan di tingkat nasional, jadi juara satu di tingkat peringkat satu di provinsi, yakni dari kategori guru SMK dedikatif. Seperti apa sebetulnya perjalanannya Pak Waris? Misalkan dari SMK 3 Sampang, tepatnya di Pulau Mandangin, bisa diceritakan situasinya, terutama menyangkut dari tempat tugas, dari Kota Sampang ke tempat tugas. Silakan Pak Waris. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Pak Waris dari SMK Negeri 3 Sampang, Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur. Jadi SMK 3 Negeri 3 Sampang ini berada di Pulau Mandangin. Pulau Mandangin sendiri adalah satu-satunya pulau yang ada di Kabupaten Sampang, yang mungkin masih belum banyak ya masyarakat Madura yang belum mengetahui Pulau Mandangin ini. Jadi SMK Negeri 3 Sampang ini adalah satu-satunya sekolah yang ada di Pulau Mandangin ya, yang saat ini jumlah siswanya kurang lebih alhamdulillah 175. Nah, untuk mencapai ke Pulau Mandangin ini, kita itu harus menyeberang lautan. Itu tantangan ya, apa namanya, situasinya tadi. Terus tantangannya seperti apa Pak Waris? Nah, tantangannya dari kalau segi dari geografis ya, kita harus pinter-pinter melihat atau membaca cuaca alam. Karena faktor laut itu tadi ya. Betul. Karena yang seperti yang kita ketahui, untuk ya cuaca alam tidak bisa kita prediksi ya. Itu tantangan di segi geografis. Kalau dalam di sekolah kami, tantangannya adalah ya infrastruktur yang masih terbatas, seperti PLN yang belum 24 jam, yang mana ketika PLN listrik sudah mati, jaringan sudah hilang total. Artinya pembelajaran yang berbasis TIK ini mulai terhenti. Nah, itu aksi yang telah dilakukan, tema dalam kegiatan Jambore, sampean mengangkat tema apa Pak? Oke. Untuk acara GTK hebat ini, saya mengusung tema SIGUMA. SIGUMA ini adalah akronim ya, akronim dari Sinergi Guru Mandangin, meningkatkan motivasi belajar siswa pulau dalam implementasi kurikulum merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Nah, langkah yang telah saya lakukan dari permasalahan tersebut adalah saya mengajukan surat kepada pihak PLN untuk memberitahukan bahwasannya di hari-hari tertentu harus dinyalakan di bagian sekolah gitu. Untuk apa? Untuk pembelajaran yang berbasis TIK gitu Bapak. Itu solusi yang kami lakukan ya. Yang kedua, kami bekerja sama dengan Kominfo seperti penyambungan internet ya, agar pembelajaran TIK juga berjalan dengan baik seperti itu. Terus kalau dampaknya kira-kira? Dampaknya alhamdulillah siswa senang ya, siswa jadi tahu bahwasannya ternyata belajar itu tidak hanya berceramah saja, tidak hanya di kelas saja, tapi juga bisa berbasis game, seperti aplikasi-aplikasi media online yang seperti, artinya disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Juga disesuaikan dengan keadaan sekolah juga. Kemudian karya yang dibawa ke tingkat nasional, mungkin ada tip dan triknya Pak Waris? Oke. Karya yang saya bawa di tingkat nasional sebenarnya teman-teman saya itu semuanya keren-keren. Cuma saya itu saya percaya begini. Kalau ibaratkan nasi goreng ya, kita membuat nasi goreng, kalau kekurangan bumbu tidak enak. Kalau kelebihan bumbu juga tidak enak. Nah, artinya saya itu menyesuaikan dengan juknis yang diminta dan poin-poin penilaian yang diminta oleh pihak panitia. Dan saya sudah melakukan itu, alhamdulillah saya tembus ke nasional. Jadi bukan karena saya yang paling bagus, bukan, karena saya memenuhi dari kriteria tersebut. Pembelajaran di SMK Negeri 3 Sampang yang diterapkan itu kan, kalau di Juknis kan ada P5, pembelajaran berdiferensiasi, lalu
Asesmen. asesmen yang Pak Aris itu angkat tema yang bagaimana? Yang bagian pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Coba dijelaskan Nah, yang oke. pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, itu adalah pembelajaran yang mencoba memenuhi kebutuhan dari setiap peserta didik ya. Dan siswa itu dikelompokkan bukan berdasarkan gaya belajarnya, tetapi berdasarkan dengan kesiapannya. Nah, saya sangat beruntung sekali ya kalau menurut saya pribadi, saya beruntung sekali dengan adanya kurikulum merdeka, terutama di pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga tidak menekan untuk mengikuti standar-standar nasional. Jadi setiap sekolah itu kalau dulu ya harus sama, tapi sekarang ya dikembalikan ke apa istilahnya, situasi sekolah tersebut ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang kami pakai adalah karena di sekolah kami itu siswa belum semuanya memiliki handphone, jadi Karena faktor ya sosial karena ekonomi. betul, karena faktor ekonomi. Yang rata-rata mungkin ya orang tuanya karena di situ adalah pulau pesisir, mungkin sebagai nelayan. Betul, mayoritas nelayan Pak. Yang mana penghasilan nelayan di akhir-akhir ini juga tidak menentu Pak ya. Kadang 15.000, 20.000. Jadi untuk membeli hal-hal yang handphone itu masih mikir berulang kali. Apalagi terjadi cuaca buruk ya, Betul. bulan Desember Januari ini. Betul, Iya, betul. Nah, itu adalah PR banget nih buat saya selaku guru. Bagaimana sekiranya murid-murid saya ini tetap mengikuti, tetap beradaptif dengan perkembangan zaman. Nah, itulah. Nah, yang salah satu yang saya lakukan di pembelajaran berdiferensiasi ini adalah saya memanfaatkan salah satunya kuisis yang berbasis kertas atau papermood. Nah, yang mana seperti yang kita ketahui untuk menggunakan kuisis berbasis kertas ini tidak memerlukan ponsel atau handphone di setiap siswa. Cukup LCD, terus handphone dari guru dan internet. Nah, itu sudah bisa dilaksanakan. Iya. Terus ada juga saya menggunakan apa istilahnya media-media offline yang ada di sekolah seperti istilah apa ya, media apa ya namanya, alat peraga ya. Alat peraga seperti itu. Bentuk alat peraganya seperti apa Pak Waris? Seperti ada tergantung dari tema materinya Pak. Kalau misalnya Pancasila ya saya buatkan Pancasila ular tangga itu bisa. Terus kalau misalnya berhubungan dengan NKRI saya buatkan dengan peta juga ada, sudah saya siapkan di sekolah itu Pak. Itu juga masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Kesulitan yang dihadapi apa saja kira-kira? Kesulitannya itu tadi. Kalau saya dalam pembuatan ya, kalau dalam pembuatan biasanya kalau listrik itu sudah lama nyalanya itu kesulitan bagi saya. Untuk apa? Untuk mencari referensi, untuk membuat, menyusun dan lain sebagainya. Itu yang mana pembelajaran diferensiasi ini salah satunya konten ya. Konten di sini isinya adalah materi, memodifikasi materi seperti video, terus PowerPoint, terus mind mapping dan lain sebagainya. Itu kan juga memerlukan internet. Nah, itu kendalanya, Pak. Mungkin ada harapan ke depan tentang kegiatan Jambore, karena tahun 2023 kan bukan Jambore, tahun yang lalu itu adalah apresiasi ya, betul. guru dan tenaga kependidikan. Kemudian tahun 2024 ini baru dikatakan kegiatan Jambore, artinya pertemuan besar guru dan tenaga kependidikan yang tingkat nasional itu dipusatkan di Jakarta. Betul, bagi peraih peringkat 1 tingkat tingkat provinsi dari masing-masing kategori. Seperti di sebelah saya ini, teman saya ini adalah guru SMP 2 Sapaken, juga masuk kategori dedikatif. Artinya begini, bagi para pemirsa, khususnya bagi para pendidik, jangan putus asa. Walaupun ada di daerah, manfaatkan potensi yang ada tersebut. Demikian para pemirsa dari Kota Malang, ini perjalanan menuju pulang. Jadi semoga kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi orang banyak. Dan jangan lupa yang terakhir, like and subscribe serta komen pada channel YouTube saya. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.